warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, mohon izin hari ini kita berkumpul untuk melaksanakan pembahasan terkait pelatihan yang sudah saya lakukan pada tanggal 4 sampai 6 bulan Juni, yaitu pembahasan tentang bimbingan teknik konseling ya, guru BK, guru BK. Nah, sebenarnya ada 7 jurus BK tersebut, tapi karena ini adalah tugas, jadi boleh dipilih salah satu. Nah, kebetulan yang hari ini yang ingin saya sampaikan berbagi kepada Bapak Ibu adalah jurus yang ke-6, yaitu bangun kolaborasi. Sebenarnya ada 7. Yang pertama, kenali potensi, kelola emosi, kemudian jalin koneksi, tumbuhkan resiliensi, bangun kolaborasi, kemudian menata situasi. Tapi karena tugas tidak mungkin semua, jadi hanya satu, yaitu jurus yang ke-6. Sebelum lanjut materinya, boleh Bapak Ibu berdiri dulu sebentar. Boleh berdiri untuk peregangan sebentar. Ya Bapak Ibu, supaya tahu jurus BK hebat itu yang mana. Ikuti gerakannya ya, sama-sama kita ya. Breaking ibarat katanya. Oke siap? Oke siap? Oke. Sama-sama Bapak Ibu. Sama-sama. Bersama guru yang hebat, juga yang bersahabat, mendidik dengan tulus, menggunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, berjalin koneksi, membangun kolaborasi, menata situasi. Ikuti gerakannya. Sekolah aman dan nyaman, dan juga menggembirakan, tumbuh harapan. Bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi, dan menata situasi. 7 jurus BK hebat. Tangan kiri ya Bu. Semangat. 7 jurus BK hebat. 7 jurus akan kuingat. Terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjut ya, materi tentang 7 jurus guru BK. Yang sekarang itu adalah yang jurus ke-6, membangun kolaborasi. Kenapa 7 jurus? Itu tangan kirinya ini. Ya, karena tangan kanan dipakai literasi. Jadi dia terbalik tangan kiri, 7 jurus. Ya Bapak Ibu. Oke, baik, kita akan lanjut tentang materi peran guru BK dan guru kelas. Kita fokus ke guru kelas. Pertama, perannya, saya bacakan aja Bu. Pembelajaran yang mendidik melalui mata pelajaran dan pembentukan karakter murid. Sedangkan nanti dialihkan ke guru
guru BK adalah pelayanannya secara mandiri jika ada murid yang sedang mengalami masalah atau gangguan. Kemudian kebutuhan kolaborasinya, ya, untuk yang guru kelas membantu memahami bagaimana mengatasi masalah. Masalah itu baik dari belajar, sosialnya, emosinya, dan perilaku murid tersebut. Sedangkan ke guru BK itu adalah mengembangkan programnya, ya, intervensi terpadu melalui kolaborasi lintas peran di sekolah. Kalau kita guru kelas, ya Bapak Ibu, kalau ada masalah di kelas, sebisa mungkin guru kelas yang menyelesaikan. Tapi jika memang tidak bisa, nah kalau di guru SD itu mungkin kolaborasi dengan kesiswaan. Jika memang fatal ke kepala sekolah, ya, baru nanti kita musyawarah atau rapat dengan dewan guru yang lainnya jika memang masalah tersebut benar-benar berat tidak bisa teratasi. Kemudian sumber kerjasamanya orang tua. Kita kalau ada masalah pasti orang tua, ya Bapak Ibu, ya, ke orang tua dulu. Kemudian lingkungan belajarnya bagaimana, ya, mapel apa mungkin yang perlu diperhatikan. Kemudian pihak luar yang terkait yang bisa membantu kita dalam menyelesaikan masalah. Kalau ke guru BK-nya, yaitu pasti kalau SMP guru mapel, SD juga ada guru mapelnya, sama orang tua, masyarakat sekitar yang terkait. Nah, tujuannya adalah supaya menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan holistik. Jadi anak-anak di kelas itu, kalau kita sering bandel sekali, tidak mau mendengar, tidak mau menulis, tidak mau mendengarkan, nah itu semua biasa kita lakukan, kita hadapi. Tapi bagaimana kita sebagai guru mengatasinya, menyelesaikan masalahnya tanpa harus menjudge siswa tersebut, kamu murid bandel, selalu buat masalah. Tidak, ya Bapak Ibu. Yang pertama tadi identifikasi dulu kenapa anak tersebut melakukan hal itu, ya, jangan langsung kita judge. Setelah identifikasi, kita tanyakan apa sebenarnya permasalahannya, jadi penyelesaiannya juga selesai. Kemudian tantangannya apa? Masalah sosial mungkin, emosional anak tersebut, perilakunya, kemudian ada sesuatu yang mempengaruhi kemampuan belajarnya. Sedangkan kalau kita keahlian guru BK, ya, nah kalau kita ke wakil kesiswaan mungkin permasalahan sosial, emosional, dan karakter ibu itu kompleks sekali. Misalkan tidak bisa lagi kita atasi sebagai guru kelas, boleh kita kolaborasi dengan guru yang bisa memberikan input atau memberikan solusi. Nah, berikutnya Bapak Ibu, ini ada 3 kategori masalah yang kita hadapi di kelas. Yang pertama adalah universal. Universal itu apa masalahnya? Biasa murid tersebut yang memiliki masalahnya ringan, dikatakan tipe 1. Ya, masalah ringan itu jangan sampai ke wakil kesiswaan dulu. Kita dulu sebagai guru kelas yang mengatasi. Ya, mungkin apa contohnya? Kesulitan akademik, kemudian kurangnya, ya, rasa empati terhadap orang lain, kita mesti bisa atasi. Kemudian kebutuhan akan keterampilan dan transisi atau karirnya, kemudian kurangnya keterampilan sosialnya masih kita sebagai guru. Nah, yang berikutnya, yang kedua, kategori masalah itu terarah, yang masih bisa kita arahkan. Ya, apa itu? Murid dengan kesulitan yang mulai terlihat, membutuhkan dukungan tambahan. Bapak Ibu, di kelas terkadang murid itu tidak sama semua. Ada murid yang khusus perlu pendampingan dari kita lebih, ada yang ringan seperti yang tier 1 tadi, ya, hanya
kemudian akademiknya saja, ya, kemudian yang masalah kekurangan sosialnya. Nah, jadi yang tier 1 tadi yang ringan, ya, tier 2 tadi adalah yang masih bisa diarahkan, ya, masih bisa diarahkan, yaitu tier 2 namanya. Jadi masih bisa kita atasi. Nah, sekarang yang ketiga adalah intensif tier 3, di mana masalah murid itu kebutuhannya signifikan dan kompleks, memerlukan layanan individual, bisa gangguan mental. Nah, di kelas ada kan Bapak Ibu anak-anak kita yang inklusi. Nah, jadi kita sebagai guru harus bisa bagaimana mengambil solusinya. Ya, kemudian masalah perilaku yang berat, trauma mendalam yang dirasakan anak, kemudian pengabaian dan kekerasan, kemudian yang ketiga hambatan atau diskriminasi. Jadi ada 3 masalah, mulai yang ringan yang bisa diarahkan, dan yang ketiga adalah yang harus benar-benar kita prioritaskan atau intensif, ya, tier 1, tier 2, dan tier 3. Jadi ada 3 masalah, ya Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah indikator yang perlu kolaborasi dalam penanganan masalah. Yang pertama, yang ringan, murid bermasalah, masalah ringan masih mengatasi adalah kalau di sekolah guru BK, kalau SD guru kelas, awal kelas, kemudian kemudian yang kedua guru piket, ya, bisa digunakan guru piket. Misal kalau di SMP itu SMP, SMA, SMK itu guru piket ini berperan penting pada saat anak-anak di lingkungan sekolah jam pelajaran. Biasanya guru piket itu keliling belakang kelas, melihat siswa-siswanya masuk kelas atau yang ada yang bolos. Nah, di SMP, SMA, SMK itu sangat berpengaruh. Guru piket membantu wali kelas atau guru BK-nya, guru mapel, ya. Nah, kemudian sedangkan masalah yang sedang, kalau guru tidak bisa mengatasi, kita lanjut ke kepala sekolah. Tapi insya Allah kalau di SD jarang ya Bapak Ibu, SMP, SMA, SMK yang seperti itu. Nah, jika memang betul benar-benar kompleks masalah tersebut, kita refleksi dulu di satuan pendidikan, kenapa masalah ini tidak bisa terpecahkan. Tujuan akhirnya adalah yang ini, mitra kolaborasi kita dalam menghadapi masalah. Siapa? Guru BK bisa, psikolog bisa, dokter bisa, atau ahli yang bisa mengatasinya. Nah, sekarang kan kita SD aja banyak permasalahan terkait tumbuh kembang peserta didik murid di dalam kelasnya, ya. Jadi kita harus tahu bagaimana proses mengalami atau proses bagaimana cara prosedurnya masalah itu bisa kita atasi, indikator kolaborasinya. Nah, ini adalah murid yang bermasalah. Murid yang bermasalah itu bisa presentasi kehadiran, tidak disiplin, kemudian akademik. Nah, semua ini sebelum kita mengambil keputusan, refleksi dulu. Kenapa dia tidak hadir, ya? Kenapa anak tersebut mengalami masalah? Kemudian kenapa masalah akademik? Kita refleksi dulu diri kita sendiri, ya Bapak Ibu. Kemudian mendampingi sampai masalah tersebut selesai. Jangan kita diamkan, jangan kita biarkan saja, ya, karena tidak akan ada solusinya, ya Bapak Ibu. Nah, ini mekanisme kolaborasinya dalam penanganan masalah murid. Identifikasi masalah, diskusi dulu. Siapa yang diskusi? Pertama anak murid, berikut orang tua, ya Bapak Ibu. Yang ketiga
perkembangannya setelah kita melakukan konseling atau konselor dengan anak. Kemudian yang keenam, evaluasi dan tindak lanjut. Setelah selesai kita cari solusi bagaimana tindak lanjut ke depannya. Kemudian dokumentasikan dan komunikasikan Bapak Ibu. Jangan sampai kita yang disalahkan oleh pihak orang tua, tidak tidak ada empatinya terhadap anak-anak ya. Nah, yang berikutnya yang paling penting adalah pelibatan orang tua. Jangan kita diamkan saja siswa yang mengalami masalah, apakah meningkat efektivitasnya. Kemudian tujuan pelibatan orang tua ini yang pertama memperkuat hubungan komunikasi sekolah, kemudian mengurangi miskomunikasi. Kita kan ada handphone, ada WA orang tua, bisa kita komunikasikan. Yang terakhir mendeteksi, mempercepat masalah apa yang sedang dihadapi anak di sekolah. Terkadang Bapak Ibu, masalah anak di sekolah itu berawal dari di rumah. Dia berangkat ke sekolah, sebelum berangkat ke sekolah biasanya ya dia mengambil makanan temannya. Kenapa? Karena tidak sarapan di rumah. Kenapa tidak sarapan? Mama tidak masak dulu. Nah, jadi awalnya anak tersebut tidak ingin membuat masalah, karena terdesak kebutuhannya tidak terpenuhi, dia lakukan itu karena dia lapar, dia ambil makanan temannya. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita libatkan orang tua, insya Allah masalahnya akan selesai. Nah, bentuk ada 3 tadi masalah ya Bapak Ibu. Tier 1 yang bagaimana Bapak Ibu? Masalah tier 1-nya yang sedang. Tier 2-nya atau terbalik, yang 1 yang meringan, tier 2 yang sedang, tier 3 yang sangat berat ya. Nah, jadi ada masalah itu yang meringan, nggak usah kita gembor-gemborkan, cukup kita dengan orang tua yang tahu, atau bahkan orang tua tidak usah dulu, hanya karena mungkin penghapus diambil temennya, kan nggak mungkin kita libatkan orang tua, kita atasi dulu di kelas. Kalau sudah selesai ya orang tua tidak perlu. Nah, mungkin ada yang membahagiakan bagi peserta didik lain atau murid lain terhadap perilaku anak yang lain tadi, terhadap yang orang yang lain. Nah, baru kita libatkan kepada orang tua. Nah, kalau memang masih masalah tersebut kompleks, baru kita, kalau di SD bisa berkelas dengan wakil kesiswaan. Kalau memang tidak lagi ke kepala sekolah, seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, baik, mungkin itu saja untuk materi. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk bermain peran bagaimana kolaborasi mengatasi masalah di kelas sendiri, kolaborasi dengan Bapak Ibu guru sendiri bagaimana mengatasinya. Oke, Bapak Ibu boleh berkelompok. Yang kelompok Ibu Mega ngadep ke belakang, yang Bu Ayu ngadep ke sini. Nah, yang ini baru kelompok Ibu Septi bisa ke sini ya. Nah, ini ada kartu. Ini kartu masalah. Jadi nanti masalah ini dipecahkan dengan peran yang Bapak Ibu miliki. Perannya apa? Bapak Ibu boleh memberitahukan teman-temannya perannya sebagai apa, tapi karakternya tidak boleh. Jadi bermain peranlah sesuai dengan masalah yang ada. Boleh dikasih tahu, misalnya saya kepala sekolah, tapi tidak dikasih tahu apa karakternya. Misalnya ini guru, tapi jangan kasih tahu temannya karakter gurunya apa. Misal yang keras kepala, selalu ngajak berantem. Bagaimana cara mengatasi masalahnya? Ya, saya bagi dulu, nanti saya jelaskan kembali. Oke, pendekar. Pendekar tapi
Ini masalahnya. Ini masalahnya. Belum ya Bapak Ibu, itu masalah. Ini perannya. Jangan tunjukkan karakternya. Ini perannya. Ini perannya. Ini perannya. Perannya. Jangan kasih tahu temannya karakternya apa. Tunggu sebentar ya. Perannya, oke? Oke? Sudah? Caranya oke. Cek. Misal ini adalah kelompok, masalahnya murid berbakat tapi terlambat. Seorang siswa sangat berbakat di bidang seni lukis, tetapi sering datang terlambat ke sekolah karena harus menjaga adiknya di pagi hari. Sekolah mulai mempertimbangkan untuk memberikan sanksi, namun guru seni merasa potensi siswa ini tidak boleh dipadamkan. Jadi ini ada masalah. Bapak Ibu berperan sebagai yang di sini. Bisa ini guru muda, kemudian pengawas, ini kepala sekolah. Kok guru tua? Masalah ini guru seni jangan tua. Nah jadi ibu fokus dengan peran ibu sesuai karakter bagaimana menyelesaikan masalah ini. Yang pertama datang pengawas, mungkin kan diundang pengawas masalahnya. Pengawas bertanya, bermain peran masing-masing. Ini kan hanya simulasi, seperti itu, ya. Oke, silakan boleh bermain peran. Nanti ada pertanyaan yang harus dijawab, ya. Oke, silakan. Iya, oke boleh, silakan. 5 menit saja ya. Muridnya sopo kita tuh Mbak? Inilah muridnya itu dia. Oh muridnya nggak ada ya? Iya. Kita berempat doang. Muridnya tidak ada. Masalahnya yang ada bagaimana mengatasi ini supaya kolaborasi ini selesai seperti itu. Oke, silakan. Gitu. Kamu nggak sambil nyuruhin saya. Ini tetap dihukum, nggak bisa kan hukum. Harus guru lu menjelaskan ngawasin apa ya? Harus tetap harus. Ada video apa sih saya ini jadi ya. Yang aku inovatif, idealis, bersemangat, berubah dan tahu. Ya harus dikasih tahu dia tahu juga. Dan saya sering dianggap berani sama senior. Oke, bermain peran. Bagaimana cara mengatasinya? Kalian lihat lah. Ya pula. Fokus pada aturan. Aku boleh berpengalaman. Oke. Apa yuk? Aku tapi tugasnya. Menurut aku lah. Mengikuti apa mendampingi anak di sekolah walau tanpa kecuali tidak ada harus datang semua dulu tak boleh tegas tapi harus jangan sampai membuat jangan saya harus ya ibu masalah kita begini ibu bukan masalah yang di rumah ibu ini masalahnya ini jadi dia tuh ada kelas favorit sama kelas yang tertinggal nah ada kelas yang anak jalan sama yang gak diharapkan ibu sebagai yang kerja sama menurut bapak dia memang gitu kalau aku kan ayo belajar dia kan menjadi pendengar orang mau menjadi mediator gimana aku aja harus terlibat dalam itu saya tahunya 3 menit lagi ya. aja nggak usah iya bisa banyak keterangan ini cerita yang belum kalau kita tulis ya
semua kelas dengan sama. Ada yang benar, ada yang salah. Iya, kalau beliau ini nanti yang belain dia siapa? Ada yang sudah? 2 menit lagi ya. Tadi, nah sekarang mewakili dari grupnya ya, masing-masing kelompoknya masing-masing. Oke, boleh satu orang mungkin Bu Mega dari kelompoknya sendiri. Oke Mbak, ini ngadep. Gak apa-apa. Kalau dari kelompok kami, yang pertama, apakah diskusi tersebut berjalan lancar? Berjalan lancar ya Bu ya? Ya, berjalan lancar. Apa tantangan terbesar dalam proses diskusi tadi? Ya karena ada perbedaan pendapat antara guru muda dan guru senior. Tapi tadi sudah ditengahi sama kepala sekolah. Betul kan? Iya. Dan ada pengawasnya juga. Oke. Bagaimana Anda menanggapi dan menyelesaikan hambatan dalam diskusi dan kolaborasi? Kami menerapkan diskusi dan kolaborasi, Mbak. Jadi kita memikirkan solusi yang baik, tengah-tengahnya seperti apa, yang pada akhirnya kita memutuskan bahwa ya sudah, kalau memang ini berjalan terus-menerus, mau tidak mau kita membuat surat pemanggilan orang tua secara resmi terkait kasus yang kami selesaikan. Kemudian bagaimana keterlibatan anggota tim? Semua tim berperan, baik kepala sekolah, pengawas, guru muda dan guru senior. Ya. Bagaimana hasil diskusinya? Apakah menghasilkan hasil yang sesuai dengan harapan? Kalau menurut kami sesuai dengan harapan, walaupun kenyataannya membuat dilema. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Karena tadi masalahnya siswa ya cukup rajin memiliki prestasi tapi sering terlambat. Ya ada alasannya ternyata. Oke baik, kelompok berikutnya siapa yang bisa? Oke silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu Eka ya, biar mempercepat diskusi kita hari ini. Apakah diskusi tadi berjalan lancar? Tadi berjalan lancar ya, ibu-ibu, berjalan lancar, alhamdulillah. Kemudian apakah ada hambatan? Nah, selama proses kami diskusi tadi, alhamdulillah ibu tidak ada hambatan. Ternyata dalam diskusi tadi dari guru yang empati, guru pengalaman, tegas, kami memiliki solusi yang sama ternyata pas kami diskusikan tadi. Jadi berjalan dengan lancar. Kemudian bagaimana keterlibatan anggota tim? Kami semua terlibat dan ikut serta dalam diskusi tadi Bu ya. Semuanya alhamdulillah terlibat. Bagaimana hasil diskusinya? Apakah menghasilkan hasil yang sesuai harapan? Kami diskusi tadi sesuai dengan harapan, alhamdulillah, dan dapat solusinya. Dari kami fokusnya adalah kelas yang tertinggal dan kelas favorit. Kami setuju bahwa tidak ada kelas favorit dan kelas tertinggal karena semua anak mempunyai karakter yang berbeda-beda dan harus kita ayomi bersama. Itu saja Bu Eka. Baik, terima kasih untuk Bu Arsi. Tepuk tangan untuk kita dulu semua. Nah, jadi di sekolah itu banyak ya Bapak Ibu masalah. Jadi kalau kita kolaborasi, insya Allah masalah tersebut akan teratasi. Nah, mungkin itu saja Bapak Ibu sekilas bagaimana simulasi kita mengatasi masalah kolaborasi dengan guru-guru yang ada di sekolah. Jadi pasti ada solusinya, tidak mungkin tidak ada solusinya. Karena di satuan pendidikan pasti ada masalah yang kita hadapi. Oke baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait jurus 6 bagaimana membangun kolaborasi ya pada saat kita memecahkan masalah atau mencari solusi dari masalah tersebut. Oke.
Oke, terima kasih Bapak Ibu untuk hari ini. Mungkin nanti jurus-jurus berikutnya bisa saya sampaikan.